Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Adim, kelas 10-6, nomor absen 21. Di sini saya akan menerangkan tugas tambahan dari UST yang saya akan bagikan, yaitu yang berjudul Sistem Komputer. Selamat menonton. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru tentang materi kelas multimedia. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut ke pembahasannya. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Hardware terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu input device, process device, dan output device. Input device adalah pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Contohnya seperti keyboard dan mouse. Proses device adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi mesin pemroses untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Contoh dari proses device yaitu seperti prosesor, motherboard, RAM, hard disk, dan VGA. Output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Contoh dari output device yaitu monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama, operating system. Contoh operating system adalah DOS, Linux, Windows, Mac, dan Android. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yaitu adalah Visual Basic, C++, dan Pascal. Yang ketiga yaitu aplikasi. Contoh aplikasi adalah Microsoft Office, antivirus Madaf, browser Mozilla Firefox, editing Photoshop, dan permainan games. Brainware adalah seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer,
Brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual, karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada arus listrik dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 atau angka 1 dan kondisi off diberi lambang 0 atau angka 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad, ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memasukkan tulisan yang berbunyi hello melalui keyboard, tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer. Agar bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk dan huruf ataupun angka seperti asalnya oleh proses device. Kemudian ditampilkan melalui layar monitor, sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Karena hanya memiliki dua angka dasar, yaitu 0 dan 1, maka sistem bilangan semacam ini kemudian dikenal sebagai sistem bilangan biner atau binary number. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu sistem fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut radix. Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2. Sistem bilangan oktal mempunyai radix 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radix. Kesimpulannya adalah sistem komputer adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna brainware yang bekerja sama untuk melakukan pengolahan data, menghasilkan informasi yang bermanfaat, dan menjalankan instruksi dari pengguna. Komponen-komponen ini tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.